Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi gelombang yang kedua, yaitu gelombang mekanik untuk bagian bunyi. Subpokok materi yang akan dibahas hanya mencakup konsep dasar gelombang bunyi dan yang keduanya kecepatan perambatan bunyi. Jadi pada video kali ini dua dulu saja ya, sisanya pada video yang lainnya. Oke, untuk yang pertama, konsep dasar gelombang bunyi. Nah, saya review kembali ya. Masih ingat nggak kalian ini mengenai ciri-ciri gelombang longitudinal? Nah, karena bunyi merupakan salah satu jenis dari gelombang longitudinal ya. Ingat, cirinya diantaranya arah rambat dan arah getarnya itu searah, sejajar ya. Kemudian contohnya yaitu dia ini, gelombang bunyi itu sendiri ya. Ini ada pada materi pertemuan pertama. Oke. Kemudian medianya. Nah, si bunyi ini dapat merambat melalui media apa saja? Nah, pada media padat, cair, gas itu bisa ya. Di sini pada media udara atau gas si bunyi ini bisa merambat. Misalkan di sini ada suara sirine, karena di sekitarnya ini ada udara atau gas, maka pendengar di sekitar sumber bunyi ini dapat mendengarnya. Kemudian dapat merambat juga melalui media padat. Nah, seperti ini waktu kita masih kecil atau mungkin zaman sekarang juga ya, boleh mencoba lagi. Seperti ini, telepon-teleponan melalui suatu tali kawat ini ya. Ini medianya padat, si bunyi bisa ditransferkan, bisa dirambatkan. Kemudian melalui zat cair juga ya. Ini dari sumber dari atas permukaan misalkan sampai ke dasar ini, misalkan kita menjatuhkan sesuatu, pantulannya bisa terdengar kembali. Nah, itu karena bunyi dapat merambat melalui zat cair. Selanjutnya kita bahas percobaan Melde. Nah, sebetulnya percobaan Melde ini digunakan untuk mengukur cepat rambat gelombang transversal pada sebuah dawai atau senar. Nah, kenapa membahas gelombang transversal? Padahal tadi kan di judulnya gelombang mekanik untuk kategori bunyi. Nah, di sini saya bahas gelombang Melde karena salah satu sumber bunyi itu bisa dihasilkan oleh suatu senar atau dawai, misalnya pada gitar ya. Itu kan ada senarnya, dipetik itu dapat menghasilkan bunyi. Nah, kenapa disebut percobaan Melde? Karena memang yang pertama kali ini yang merintisnya yaitu Franz Emil Melde ya. Secara konsepnya percobaan Melde ini ya, yaitu pada saat vibrator dihidupkan. Nah, sesuai gambar di sini ini ada power supply, sumber getaran dihidupkan, maka tentu saja tali di sini akan bergetar ya. Sehingga pada tali itu akan merambat suatu gelombang, yaitu gelombang transversal. Kan ini tali ya. Ingat lagi, gelombang transversal gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Terus tahap keduanya, pada saat vibrator ini kita geser, baik itu mendekati ataukah menjauhi ya dari katrol di sini, tentu saja secara teratur ya, pelan-pelan, maka pada tali akan timbul gelombang stasioner. Ingat, gelombang stasioner yaitu gelombang yang amplitudenya tidak konstan, dipengaruhi oleh jarak di sini ya. Ini prinsip dasar dari percobaan Melde. Nah, berdasarkan hasil percobaan Melde tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa cepat rambat gelombangnya itu berbanding lurus dengan akar panjang dawai. Kemudian yang keduanya diperoleh cepat rambatnya itu berbanding lurus dengan akar gaya atau tegangan dawai. Yang ketiganya, ternyata kecepatan atau cepat rambatnya berbanding terbalik dengan akar massa per satuan panjang dawai. Yang keempat, cepat rambatnya berbanding terbalik dengan akar massa dawai.
Yang kelimanya bahwa cepat rambat berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai. Kalau yang tadi massa, sekarang massa jenis. Dan yang F diperoleh bahwa cepat rambatnya berbanding terbalik dengan akar luas penampang dawai. Nah, kalau kita ambil kesimpulan sementara, kira-kira apa yang mempengaruhi? Panjang ya, kemudian massanya, kemudian jenisnya, jenis si dawai tersebut karena kaitannya dengan massa jenis. Nah, dari hasil kesimpulan tersebut, maka kita dapat membuat suatu persamaan secara matematis disajikan dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini persamaan kecepatan rambatnya. Boleh yang ini, atau yang kedua, atau yang ketiga. Tergantung informasi apa yang diketahuinya. Dari rumus ini dengan masing-masing keterangan bahwa V-nya ini cepat rambatnya, satuannya kalau SI ya meter per second, kalau non SI-nya atau sistem CGS-nya cm per second. Dan seterusnya, ini F itu gaya ya, kemudian L-nya panjangnya, M-nya massa, mu-nya ini yang di sini ini massa persatuan panjang, kemudian rho yang di sini massa jenisnya, dan A di sini luas penampangnya. Nah, untuk perhitungan kalau satuannya menggunakan satuan SI ya harus seragam, semua besaran dinyatakan dalam SI. Kalau dalam non SI ya non SI semua. Seperti itu ya. Ini mengenai persamaan matematis dari cepat rambat gelombang. Nah, yang keduanya yaitu kecepatan perambatan bunyi. Oke, apakah kecepatan bunyi pada setiap medium itu besarnya sama? Sudah jelas ya, bisa langsung dijawab tidak sama. Oke, kita perhatikan di sini kaitannya dengan cepat rambat bunyi, bahwa bunyi ini merupakan getaran yang ditransmisikan oleh suatu medium atau perantara. Kemudian kecepatan bunyinya akan bergantung pada transmisi oleh mediumnya ini. Apakah itu zat padat, cair, ataupun gas. Ya. Nah, antara gas, padat, atau cair, perambatan mediumnya itu, perambatan gelombangnya itu berbeda-beda kecepatannya. Kira-kira pada medium mana suara atau bunyi dapat merambat lebih cepat? Bisa menebak? Apakah gas atau padat atau cair? Oke, kalau sudah jawab, pegang dulu jawabannya, nanti cocokkan ya. Kita harus pahami dulu, dari ketiga medium ini, padat, cair atau gas, kita mengetahui bahwa secara mikronya, partikel-partikel padat ini lebih teratur, tersusun secara rapi seperti ilustrasi di sini. Cair lebih acak ya, gas paling acak lagi. Nah, karena yang padat ini partikelnya lebih teratur, tersusun rapat, sehingga getaran itu akan lebih mudah untuk dirambatkan dibandingkan cair ataupun gas. Akibatnya nih, terkait dengan pertanyaan tadi, maka suara atau bunyi akan merambat lebih cepat pada medium padat. Disusul cair, disusul gas. Yang tadi menjawab padat berarti benar ya. Seperti halnya pada kasus suara kereta. Nah, jika kita misalkan akan ada suatu kereta yang datang, kita akan lebih cepat tahu atau mendengar suara kereta di kejauhan tersebut pada saat telinga kita ditempelkan ke zat padat, misalkan di relnya, dibandingkan dengan di udaranya. Seperti itu ya, karena konsepnya tadi, getaran akan lebih mudah merambat pada medium padat, terkait dengan struktur partikel pada zat tersebut yang lebih rapat dan teratur. Selanjutnya, nah ini hanya beberapa contoh besaran dari kecepatan ya pada medium-medium yang berbeda, pada gas, cair ataupun padat. Nih, kalau kita perhatikan saja nih, padat ini lebih tinggi. Nah, dibandingkan cair ataupun gas ya. Pada medium yang sejenis pun, misalkan sesama gas ya, kecepatan bunyinya itu punya nilai yang berbeda juga, tidak sama nih. Bahwa kecepatan bunyi pada media yang berbeda juga besarnya tidak sama. Contoh, ini sama-sama gas. Karbon dioksida dengan oksigen punya nilai yang berbeda. Bahkan suhu pun mempengaruhi. Ya. Di sini untuk udara ya di 0
derajat Celcius dengan di 20 derajat Celcius, ternyata punya kecepatan perambatan bunyi itu berbeda. Makin tinggi suhunya, kelihatan di sini nilainya makin tinggi. Ya, nilai kecepatan perambatannya. Nah, kecepatan bunyi di udara sekitar 340 meter per second lah, ini secara nilai apa ya, biasa kita gunakan dalam perhitungan, ambil patokan seperti ini. Meskipun nilainya ya bervariasi terhadap suhu. Dengan nilainya seperti ini. Karena pada 0 tadi 331 untuk udara, maka pada suhu yang berbeda ya nanti tinggal ditambahkan nilai empiris 0,6 kali suhunya itu berapa. Ini nilai kecepatan bunyi di udara dalam satuan meter per second. Nah, karena ini bergantung pada suhu ya, makin tinggi suhunya, kecepatannya makin besar. Ini kaitannya dengan nilai cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi pada berbagai zat, ya, kalau kita nyatakan secara matematis, pada zat padat kita punya formulasi seperti ini. Dengan E adalah modulus Young-nya dalam satuan Newton per meter persegi, dan Rho adalah massa jenis zat padat yang digunakan sebagai perambatan medium bunyi tersebut. Kemudian cepat rambat bunyi pada zat cair. Kita punya formulasi seperti ini, dengan nilai B adalah modulus curah atau perbandingan tekanan terhadap fraksi penurunan volume. Dan Rho-nya sama ya, massa jenis, berarti kalau di sini zat cair, ya massa jenis dari zat cair yang digunakan. Dan yang C adalah cepat rambat bunyi pada gas. Kita punya formulasinya seperti ini. Boleh yang ini atau ini bentuk lainnya. Dengan parameter simbol gamma ini menunjukkan konstanta yang bergantung pada jenis gas, yaitu Cp dibagi dengan Cv ini ya, nilai gamma atau disebut juga konstanta Laplace. P di sini tekanan, kemudian K-nya adalah konstanta Boltzmann yang nilainya seperti ini. Terus T-nya ini suhu dalam satuan Kelvin, M-nya massa. Kalau Cp kapasitas panas pada tekanan tetap, Cv kapasitas panas pada volume tetap. Masing-masing kan punya nilai tergantung gasnya monoatomika, diatomika, atau poliatomika. Oke, seperti itu kira-kira untuk materi pada video ini. Untuk lebih memahaminya, silahkan coba dulu latihan soalnya. Ya, yang pertama ini kaitannya dengan percobaan Melde, dengan panjang talinya diketahui, massanya diketahui. Demikian pula kecepatannya juga ada. Nah, yang dicari berapa besar, berapa nilai, berapa newton tegangan yang diberikan, berarti gayanya ya. Tinggal dihitung menggunakan persamaan yang tadi sudah dijelaskan. Silahkan dicoba dulu, jawabannya kita diskusikan di grup. Nomor 2 masih percobaan Melde juga ya. Panjang ada, massa ada, beban yang menggantung di katrol juga ada. Yang dicari cepat rambatnya ya, cepat rambat gelombang pada tali. Ini pertanyaan pertama, dan keduanya ada lagi pertanyaan. Tentukan massa beban yang harus digantungkan agar cepat rambat gelombangnya 2 kali lipatnya, berarti perbandingan saja ya. Jadi yang nomor 2 ada 2 jawaban. Terus nomor 3 ini kaitannya dengan laju rambat bunyi di dalam gas neon. Ini kita harus tahu neon apakah monoatomik atau diatomik, karena kan tadi untuk gas ada parameter Cp dan Cv-nya ya. Ini yang dicari lajunya. Kemudian Mr-nya sudah ada. Ini bisa jadi informasi untuk mencari mol ataukah massa gitu kan ya. Ini dicoba dulu saja. Terus masih ada lagi ini. Nomor 4-nya masih mencari laju bunyi atau cepat rambat bunyi ya. Disebutkan ini gas idealnya diatomik. Massa jenisnya ada, tekanan ada. Nah, ini informasi yang diketahuinya beda ya, massa jenis dan tekanan. Terus nomor 5, di sini batang logam yang panjangnya 60 cm diklem di bagian tengahnya, kemudian ia beresonansi pada gelombang dasar hingga
gelombang memanjang dengan frekuensinya ada. Yang dicari modulus yang-nya ya, dengan informasi massa jenis logamnya diketahui. Oke, supaya lebih puas ya, semua kebagian saya tambah satu soal lagi. Nomor 6, yang dicari laju gelombang kompresi dalam air, modulus booknya ada. Oke, 6 soal saja cukup. Silahkan dicoba dulu. Setelah dicoba jawabannya kita bahas sama-sama ya. Oke, untuk materi di video kali ini saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga bisa dimengerti dan ilmunya bermanfaat. Selamat belajar buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.